anak usia dini oleh dosen pengampu Bapak Syamsul Bahri Mamoto MPD. Kami dari kelas 4C Pion Kolbin yang terdiri dari saya Siti Aziza dengan NIM 2412509. Saya Fudesa Arswan dengan NIM 2412530. Saya dengan nama Alia Sibaswendra dengan NIM 241250119. Dan dengan saya Tuti Trisnawati Munggok dengan NIM 24125020. Sedikit bertanya-tanya tentang cara mendidik anak, terus kesehariannya orang tua, juga lingkungan rumah yang bagaimana ya Bu ya, izin ya. Pertama itu kami akan bertanya bagaimana cara Ibu mengajarkan disiplin kepada anak-anak, terus cara mengajarkan sopan santun tadi seperti apa Bu? Saya membiasakan anak bangun pagi, jika anak melakukan kesalahan saya menegur dengan baik, dengan secara halus. Saya membiasakan anak mengucap kata-kata yang sopan dengan baik. Jadi untuk kesehariannya di rumah itu Bu, Ibu sendiri yang parentingnya itu Ibu sendiri yang membangunkan pagi, juga dibantu dengan orang tua saya, terutama ibu saya dan nenek dari anak-anak saya. Jadi sangat mendukung ya tentang sopan santunnya, terus membiasakan tepat waktu bangun pagi tadi, betul ya, pentingnya waktu tadi. Oke, terus kita lanjut. Keseharian orang tua itu waktu untuk anak-anak, Ibu gimana cara membagi waktu antara waktu bekerja dan juga untuk anak-anak, serta penggunaan gadget terhadap anak-anak tadi seperti apa? Saya menemani anak belajar dan saya hanya membolehkan anak menonton sekitar 1 jam karena menjaga juga kesehatan matanya. Iya betul. Jadi anak masih bisa fokus belajar ya. Iya, kalau bermain gadget atau HP kan tidak bisa belajar, tidak bisa fokus. Benar-benar iya sih. Memang kita harus sebagai orang tua harus membatasi ya Bu ya, karena kalau berlebihan juga kan tidak baik kesehatan anak. Betul ya Bun. Oke, sekarang lanjut juga, dan apakah lingkungan rumah sekitar itu mendukung untuk perkembangan anak, juga keluarga ikut membantu Bu untuk sopan santunnya tadi? Alhamdulillah semuanya mendukung, lingkungan rumah cukup, tenang dan aman untuk anak bermain. Anggota keluarga mengajarkan juga sopan santun. Jadi di lingkungan itu tidak ada anak-anak yang sering berkata kasar atau? Alhamdulillah tidak ada. Kenakalan anak-anak biasa, cuma dengan untuk berkata kasar itu tidak ada. Tidak ada ya, alhamdulillah. Jadi tidak terlalu yang berpengaruh buruk begitu ya Bu? Nggak ada. Alhamdulillah sih seperti itu. Lingkungan pengaruh memang terkondisi, dan juga anggota keluarga mendukung ya Bu ya, dari nenek, ayahnya, ayah, tetehnya. Alhamdulillah ya, terutama ibu sih memang harus menjadi yang terbaik ya. Pertama ya harus ibu. Karena memang waktu anak itu sebagian besar itu dengan di rumah, ibu. Iya, di rumah dengan orang tuanya. Orang tua sih, benar ya. Oke, itu saja Bu sedikit wawancara dari kami. Semoga dapat menginspirasi untuk semuanya, dan kita juga bisa belajar untuk menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Insyaallah Ibu dan keluarga juga tetap sehat-sehat selalu, dan juga anak-anaknya bisa menjadi anak yang tetap sopan santunnya tetap terjaga dengan baik. Amin. Terima kasih Ibu. Izin Pak, jadi kami akan sedikit mencari Bapak mengenai bagaimana sih cara Bapak itu mendidik anak untuk kedisiplinan dan sopan santunnya. Mohon penjelasannya. Ya, kalau kebetulan waktu saya dengan anak saya itu sangat jarang. Nah, dengan kesibukan kerja, akhirnya anak saya hanya lebih banyak sama orang tua saya. Jadi waktu dengan Bapak itu memang kurang ya Pak ya? Iya, waktu saya kurang. Jadi untuk DP sopan santun dan kedisiplinannya itu mungkin terbentuknya dari lingkungan. Jadi lingkungan yang memang kurang mendukung ya Pak ya? Ya, karena lingkungan juga kurang mendukung, dan akhirnya anak saya juga
bisa dibilang agak tantrum dan bisa dibilang kurang disiplin seperti itu. Oke, jadi dan karena kurangnya waktu bapak dengan anak sehingga penggunaan gadgetnya itu seperti apa pak? Kalau penggunaan gadget mungkin dari orang tua saya, membiasakan. iya sangat membiasakan dan pasti yang tidak terkontrol seperti itu. Karena kurangnya pengawasan orang tua ya pak ya. Iya. Terus dari lingkungan rumah sekitar di lingkungan sekitar itu apakah keluarga juga ikut membantu dalam apa ya? Mengawasi anak tersebut dan kedisiplinannya tadi. Jadi begini Bu, di lingkungan rumahnya orang itu bisa dibilang sangat ekstrim untuk anak-anaknya itu. Karena Jadi kenapa itu pak? kebanyakan anak-anak yang di luar pengawasan orang tua, ya kan? Jadi mungkin dari bicaranya kurang sopan, suka maki. Nah, kalau juga kita bicarakan tentang itu ke orang tua saya tua. Dia juga hendak mungkin mau baku lusu anak, sampai anak kesana kamari. Biar ya, Iya. biar pak. Sementara kasihan kita juga untuk mengontrol waktu sepenuhnya ya nggak bisa karena kerja. Sementara tapi anak kasihan kalau anda tinggal dengan orang tua tapi orang tua seperti itu. Terima kasih ya Pak ya, ternyata ya dari sini kita bisa belajar bahwa ternyata Bapak tadi punya waktunya kurang ya dengan anak Iya. sehingga anak tadi ya kadang kurang tantrum, kadang kurang sedikit kurang disiplin juga ya Kalau lebih bahasa kasar kok mungkin Bu sedikit kurang ajar. Oh iya. Begitu dong. Oh, oke baik. Nanti ya mudah-mudahan kita juga akan ada waktu untuk dorang Iya. supaya boleh memperbaiki. Iya, betul Pak. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya Oke, atas makasih. wawancara sedikit lah berbagi pengalaman Ya. tentang bagaimana parenting terhadap anak tadi. Iya. Terima kasih ya Pak ya. Ya, Insyaallah sehat sama-sama. selalu. Amin. Ya, amin. Nah, kami akan menganalisis cara mendidik anak usia dini. Yang pertama itu adalah cara mendidik anak tertib. Lalu bagaimana sih Bun cara mendidik orang tuanya? Nah, jadi untuk mendidik anak usia dini, cara mendidik orang tuanya itu yaitu penerapan pola asuh yang baik, yaitu mendidik dengan kasih sayang, tetapi tetap memiliki aturan yang jelas. Orang tua juga memberi contoh perilaku yang baik sehingga anak mudah meniru sikap positif. Oke. Adapun kesehariannya orang tua itu seperti apa ya Bunda? Oke, baik, mungkin seperti meluangkan waktu bersama anak, mendampingi belajar, dan membatasi penggunaan gadget. Hal ini membantu perkembangan disiplin dan fokus anak. Adapun lingkungan rumahnya itu harus seperti apa juga Bu? Ya, jadi untuk lingkungan rumah yang tenang, didukung keluarga membuat anak merasa nyaman, sehingga perkembangan perilaku sosial anak menjadi lebih baik. Nah, itu tadi adalah cara mendidik anak yang tertib. Selanjutnya kita akan menganalisis wawancara anak yang super aktif. Yang pertama itu ada cara mendidik orang tua itu seperti apa Bunda? Ya, cara mendidik orang tua yaitu orang tua cenderung menerapkan pola asuh permisif, yaitu terlalu menuruti keinginan anak dan kurang memberikan aturan yang konsisten. Hal ini membuat anak sulit disiplin dan juga mudah tantrum. Iya, oke. Adapun keseharian orang tua itu mungkin di rumah itu seperti apa sih Bun? Mungkin kurangnya pendampingan belajar serta penggunaan gadget yang berlebihan itu juga dapat menyebabkan
anak sulit fokus dan kurang tertarik pada kegiatan sekolah. Baik, sekarang kita lanjut ke lingkungan rumah. Itu yang kurang mendukung ya Bu? Iya. Jadi lingkungan yang kurang mendukung ya salah satunya yaitu lingkungan yang ramai dan kurang pengawasan membuat anak lebih bebas bertindak tanpa batasan. Baru kurangnya kerjasama keluarga dalam menerapkan aturan juga mempengaruhi perilaku anak. Nah, itulah penjelasan dari analisis wawancara anak yang super aktif. Selanjutnya adalah kesimpulan dari kedua wawancara tadi, di mana perilaku anak itu tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari interaksi antara pola asuh dan kebiasaan orang tua, juga lingkungan kerap di rumah, di mana pola asuh yang hangat namun tegas, keterlibatan orang tua dalam aktivitas anak, serta lingkungan yang terstruktur terbukti lebih mendukung terbentuknya perilaku anak yang tertib dan stabil secara emosional. Nah, dengan demikian peran orang tua menjadi faktor utama dalam membentuk kedisiplinan, pengendalian emosi, dan perkembangan sosial anak sejak usia dini. Inilah analisis dari wawancara kelompok 1. Mohon maaf atas segala kesalahan dan juga kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.